orang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya orang mampu dulur di atasnya nyambung. Lalu kemudian wah ini pro Kiai Imat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah terbaru Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketum PBNU. Nah, dari ceramah beliau ini sangat terlihat sekali ketegasan beliau ya. Artinya sangat tegas dalam ketidaktegasan. Jadi tegas dalam ketidaktegasan. Sepertinya kita sudah bisa memahami sikap PBNU terkait polemik nasab Habib ini, bahwa ini memang betul-betul berupaya untuk berada di tengah. Artinya mereka tidak ingin terjebak dan masuk pada satu kubu. PBNU melihat ini adalah sebuah gerakan yang kubu-kubuan, kubu Kiai Imat dan pendukungnya, kubu Ba'alawi. Jadi kalau kita tangkap ya seperti itu yang dipahami oleh pengurus PBNU. Sehingga sangat wajar sekali ketika sebagian besar pengurus NU itu masih berhusnudzon kepada nasab Ba'alawi. Karena kalau keluar dari husnudzon maka akan masuk pada salah satu kubu. Kubu Ba'alawi atau kubu Kiai Imat. Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan Kiai Imat itu pada dasarnya itu tidak untuk membentuk satu kelompok yang pada nantinya akan membenci klan Ba'alawi. Kalau saya perhatikan tidak seperti itu. Karena Kiai Imat selalu mengatakan alasan beliau mengkaji, meneliti nasab Ba'alawi. Ini memang karena berdasarkan beberapa hal yang sudah sering dijelaskan oleh Kiai Imat. Karena nasab ini bukan hanya nasab orang biasa. Ketika nasab disambungkan kepada Rasulullah maka punya konsekuensi lebih dari nasab biasa. Makanya kita banyak melihat kapitalisasi nasab, kemuliaan, ingin dihormati. Ya mereka membawa nasab. Karena apa? Karena nasab Rasulullah. Nah kemudian ketika Kiai Imat tergerak untuk melakukan sebuah penelitian atau kajian tentang nasab ini, benarkah nasab ini? Hal ini tidak bisa dianggap sebuah upaya kebencian yang pada akhirnya akan melahirkan kelompok-kelompok pembenci Ba'alawi. Tidak seperti itu. Ketika Kiai Zulfa Mustafa ini mengatakan orang sekarang ini kan harusnya hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih. Kalau tidak mendukung ini ya mendukung itu. Pandangan seperti ini ya mohon maaf, ini kayak ada pandangan yang dipersempit saja sebetulnya. Itu sebuah pandangan yang semacam dipersempit. Padahal kalau kita konsisten dalam sebuah kajian ilmiah, saya tidak akan jatuh pada hal dukung-mendukung. Karena ilmiah, kajian, kebenaran ya itu sendiri. Kebenaran dari sebuah kajian itu sendiri. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan kalau nanti akan memutuskan nasab Ba'alawi itu sah maka akan dikatakan mendukung Ba'alawi. Tidak. Kalau memang dari segi fakta-fakta dan kenyataannya memang sah, mau apa lagi. Tetapi kalau sebaliknya, kalau seumpamanya nasab Ba'alawi yang betul-betul putus, ya tidak semerta-merta kita dikatakan sebagai pendukung Kiai Imat. Karena ini dalam konteks sebuah kajian. Lirahmatihi lahum. Gus Ipul sebagai menteri sosial itu datang ke tempat maksiat itu karena kasihan. Kon mandek ojo ngini ki ojo, saya kasih bekal. Menteri sosial punya instrumennya. Dikasih modal, diajarin jahit, supaya berhenti itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan pada kita bahwa rahmat itu harus diberikan termasuk lil usah wal mudnibin. Bapak Hamid niku, bagaimana kasihannya sama pencuri dikasih makan. Di zaman saiki ono maling niku, kira-kira japakno cah. Kepuki Mbah Hamid boten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti bisa ngono niku. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih.
Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk ceceran sama Habib Jindan, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imad, itu tetangga saya di Banten. Ya orang tuh mampu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imad. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua. Tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang, Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imad, saya datang. Karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas sama betul? Nah iya. Ini yang mahal sekarang. Dan Mbak Hamid inilah kita belajar dari beliau. Tidak ada itu rasa marah, kesel, benci pada orang, yang ada rahmat. Yang kedua, saya yakin Mbah Hamid memperlakukan pencuri ini selain karena dengan baik, maksud saya, selain karena sifat rahmatnya, juga karena sifat husnudzonnya pada pencuri. Saudara-saudara, wa ajma'u, ulama telah sepakat. Orang itu kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada rasa benci. Orang kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada benci. Ya, illa an tahharahullahu qulubahum 'anir radha'il wan naqais. Allah pasti akan membersihkan hati orang tersebut dari kekurangan. Nah, kalau sudah seperti ini, punlah seseorang itu pasti wali. Wali tidak punya benci, tidak punya dendam, tidak punya marah sama siapapun. Kenapa? Karena yang dilihat ini makhluk Allah. Kalau sudah melihat makhluk Allah siapapun, kucing, apalagi manusia, pasti sayang, Pak. Imam Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam mengutip syair. Syairnya indah nih. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah. Irham bunayya, rahmati olehmu wahai anakku, jami'al khalqi, seluruh makhluk, kullahum, semuanya. Wanzur ilaihim, tataplah semua makhluk bi'ainir rifqi wasyafaqah, dengan tatapan kasih sayang, dengan tatapan kelembutan. Wakir kabirahumu, nek sampean temu sing luwih sepuh, hormati sing sepuh niku. Senajan beda partai, senajan beda kubu, nek ketemu cucuk tangannya, Kak. Mungkin Anda beda pilihan, ini zaman pilkada, leres nggih? Tapi kalau ketemu orang lebih sepuh, beda pilihan, mungkin kiai tersebut atau beliaunya atau tokoh tersebut bukan pilihan saya. Ketemu beliau kalau lebih sepuh, cium tangannya, hormati kesepuhannya. Warham saghirahumu, kalau Anda bertemu yang lebih muda, rahmati dia. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, pada setiap makhluk kau harus menjaga hak Allah yang menciptakannya, karena Allah lah yang menciptakannya, termasuk wong kafir, termasuk orang ahli maksiat. Mbah Hamid ketika melihat pencuri, melihat ya Allah, iki makhluk iki Gusti Allah iki. Wong sampai nyolong ini iki pasti saking butuhe. Itu kenapa dulu dalam kitab Dhawabitul Maslahah, Al-Imam Al-Buti menulis kitab namanya Dhawabitul Maslahah. Ini kitab fikih, usul fikih. Kalau tadi banyak cerita kitab-kitab tasawuf, sekarang kitab agak usul fikih, tapi masuk ke cerita pencuri ini. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, terjadi yang namanya Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mencuri. Lalu pada saat dia mencuri, yang dicuri itu sudah sampai 1 nisab. Mestinya yang bersangkutan dipotong tangannya. Alasan untuk memotong tangan sudah ketemu, alasan 1 nisab.
Tetapi Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin tidak segera memotong tangan orang ini karena harus melakukan satu tahapan yang dalam istilah ulama usul fikih disebut tahqiqul manat. Takhrijul manatnya sudah ketemu, ilatnya sudah ketemu. Ini kerjaannya para ahli fikih, takhrijul manat ini. Angkihul manat itu kerjaannya ahli fikih. Niki sudah ketemu, menentukan ilat yang disebut dalam nas niku, ini namanya takhrijul manat dan tangkihil manat. Nah, hanya kemudian apakah alasan memotong tangan itu bisa diterapkan pada pencuri ini? Itu sedang diuji oleh Umar bin Khattab. Ini bahasa orang akademisnya, tahqiqul manat adalah menguji relevansi ilat pada wakil. Kata Umar bin Khattab, ojo dipotong tangannya, takokno sik, ya apa dek kok iso nyolong lah. Ditanya alasan mencurinya, Pak. Begitu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya ini fakir khalifah, sudah sekian hari tidak bisa makan keluarga saya. Lah apa tidak pernah minta coba sama orang-orang kaya di sekitar Anda minta sumbangan? Lah yang kaya-kaya itu dimintai sumbangan susah. Cari seperti Gus Ipul itu tidak ada di kampung sini. Gus Ipul itu tanpa diminta ngasih, Pak. Nah ini orang-orang kaya di kampung saya ini susah. Jadi sudah diminta nggak ngasih. Oh sudah diminta nggak ngasih, Khalifah. Oh, kata Umar bin Khattab, jangan dipotong tangan orang ini. Kenapa? Ada syibhul milik, ada keserupaan kepemilikan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya orang kaya ini ada haknya yang miskin loh. Dia minta nggak dikasih, berarti janjane wong iki nyolong di sebagian hak itu. Karena ada syibhul milik, ada syubhat, maka tidak jadi dipotong.